kali ini Triple X ikut meramaikan perlampuan LED untuk sepeda motor. Posisi pada lampu utama, baik sepeda motor PP, Matic ataupun sepeda laki, tersedia dua soket guys. Jadi soket T19, H6 atau M5 serta soket HS1 atau H4. Bagi yang ingin upgrade dari halogen ke LED bisa menjadi salah satu pilihan yang rekomen guys. Arusnya wajib DC ya, bukan AC. Jadi yang belum AC diganti dulu ke DC. Untuk LED saya paling rekomen ke arus DC ya, soalnya lebih stabil daripada arus AC. Untuk metode perbandingannya saya akan pakai beberapa poin utama saja ya, karena uji coba seperti ini banyak sekali cara-cara untuk membandingkan, mengukur, dan mengetahui tentang kriteria sesuai pemikiran pengguna masing-masing. Jadi tentu berbeda-beda ya. Jadi sebagai perbandingan, saya sudah siapkan salah satu LED dari sebelah, tapi saya tidak akan sebut merek ya. Saya hanya untuk membandingkan saja. Nah ini. Saya akan membandingkan ya. Jadi yang ini dari Triple X ya. Tentu paling terlihat jelas perbedaannya dari segi chip. Untuk yang Triple X ada 6, yang dari sebelah ini ada 4. Kalau heatsink saya rasa sama saja ya. Sama saja ya. Heatsink. Sama-sama juga di cling. Sama-sama di cling. Ini kalau posisinya saya sejajarkan. Nah, perhatikan untuk posisi setiap lekuk, tulisan, untuk mendapatkan keaslian produk dari Triple X ya. Saya rasa belum ada untuk penampakan LED seperti halnya dari Triple X ini ya, dengan paku keling dengan 6 chip kali 2 ya, 12. Yang ini 4 kali 2 8, yang ini 12, yang dari Triple X 12. Jadi untuk posisi PCB dikeling ya, sama-sama dikeling, jadi bukan ditempel saja pada heatsink. Jadi kebanyakan kan saya lihat tuh kan ininya kan ditempel saja tanpa ada paku keling. Lanjut, kita uji coba dari segi look ya. Kita pakai alat luxmeter untuk membandingkan dua LED ini. Jadi kalau seandainya saya hanya uji coba begini saja, penampakan di kamera tentu sangat-sangat tidak kelihatan ya perbedaannya ya. Kalau hanya kita coba langsung gini, hidupkan, saya rasa perbedaannya tidak begitu jelas. Kita pakai alat luxmeter untuk mengukur berapa selisih antara kedua LED ini. Sebentar saya akan naikkan untuk kameranya ya. Dengan metode dengan alat luxmeter yang ada di depan saya, sebagai perbandingan saja ya, saya bukan mengukur angka akurasi dari setiap LED di depan saya ini. Saya hanya membandingkan dengan alat ukur. Soalnya kalau saya hanya menyalakan begini, langsung saya nyalakan, saya kasih arus, jadi cuma kelihatan putih, yang ini pasti tetap putih. Jadi untuk mengukur tingkat terangnya itu saya rasa kalau di kamera, di video tidak terlalu kelihatan secara signifikan ya. Jadi kalau dengan alat ukur kita bisa mengetahui ya perbandingannya seberapa terang. Jadi antara kedua LED ini. Jadi posisinya saya akan posisikan begini, yang dari Triple X, dari yang sebelah saya posisi begini juga. Nah, nanti kita lihat perbandingannya berapa. Jadi sekali lagi bukan untuk mengukur akurasi untuk angka luxnya ya. Saya hanya membandingkan berapa persennya, itu saja ya tujuannya. Coba kita lihat. Di angka 22 itu kali 10 di atas. Kita baca di dua-duanya saja ya. Nah, 22.
Oke, ini yang dari sebelah. Lanjut kita yang dari triple X. Posisinya sama ya, tidak ada perubahan, jadi biar adil. Wih, sekitar 40 ya. 40. Tapi akan terus bergerak itu. Nggak boleh goyang, posisi sama. Nah, posisi sama. 40. Jadi hampir 80% lebih terang ya dengan alat luxmeter di depan saya ini. Oke, lanjut dengan metode yang lainnya. Kita lihat karakter cahaya dari masing-masing LED ini ya. Jadi karakter cahaya. Jadi kalau seandainya misalnya saya nyalakan begini ya pasti cuma kelihatannya putih saja. Nggak ada apa ya. Kita nggak tahu seberapa terang perbandingan antara kedua LED ini. Ini 6500K ya untuk color temperaturnya ya. Jadi betul-betul putih. Lanjut dengan metode menggunakan reflektor. Ini saya sudah siapkan reflektor punyanya Honda Beat ya. Saya akan coba sorotkan ke tembok itu ya. Kita lihat untuk karakter cahaya seperti apa ya penampakan di tembok. Ini saya coba yang pertama dari sebelah terlebih dahulu ya. Saya akan uji coba. Nah, ini sebagai perbandingan. Bagaimana penampakan? Nah, ini yang dari sebelah ya. Supaya ada perbandingan. Karakter cahaya. Ini biasanya orang umum pakai yang ini. Ini kalau saya begini kan enggak kelihatan ya. Saya harus ke bawahin sedikit ya. Supaya kelihatan. Nah, ini karakter untuk yang sebelah. Ini posisi high, ini low. High, ini low. Mungkin kalian sudah umum ya melihat penampakan ini ya. Jadi kalian bisa lihat juga dari lebarnya itu dari bisa pedoman dengan kotak di depan saya itu ya. Sekitar satu kotak lebih sedikit. Ini kita bukan untuk melihat seberapa terang, kita melihat karakter cahayanya, bentuk cahaya ya. Jadi jarak tembak dari posisi headlamp, nah posisi headlamp ke tembok itu dekat ya. Jadi kita melihat untuk karakter cahaya. Jadi ini sekitar satu kotak lebih sedikit. Ini sudah saya pasangkan untuk yang dari triple X ya sebagai perbandingan untuk karakter cahaya apabila kita tembakkan di jarak pendek ya ke tembok, jadi biar kelihatan ya. Ini saya kebawain gini ya biar kelihatan di kamera. Saya posisi dari low terlebih dahulu. Wih, nah itu. Jadi untuk low-nya dia lebih lebar dari yang sebelah ya dan lebih padat ya. Ini posisi low. Ini high. Wih. Saya rasa lebih tebal yang dari triple X ya. Ini low, ini high. Ini low, ini high. Jadi ini saya tembakkan
bukan dengan jarak yang jauh. Untuk lebarnya juga lebih lebar yang dari triple X ya. Itu yang tadi kan cuma satu kotak lebih sedikit, ini satu kotak lebih, 1,5 ya, 1,5 kotak ya. Ini high, ini low. Ini kita melihat karakter dari cahaya jika ditembakkan menggunakan reflektor yang saya pakai ini punyanya Honda Beat. Oke, kita lanjut posisi di luar.